Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Zulfiansyah dengan NIM 2321111082 kelas F. Mahasiswa dalam jabatan PPG tahun 2023 gelombang pertama IAIN Pontianak. Hari ini, Kamis tanggal 24 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 8 dengan materi pokok Iman kepada Kitab Allah. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Ya. Masih tetap semangat? Semangat. Tetap semangat ya untuk mencari atau mendapatkan ilmu. Baik, untuk sebelum masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, kita mulai untuk yang pertama yaitu membaca doa. Ya, untuk membaca doa saya mohonkan kepada ketua kelas Wafi untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Selanjutnya kita buka pertemuan kita hari ini dengan membaca salah satu surah pendek, ya, yaitu surah Anas. Ya, kita mulai ya dari yang ketiga. Kita mulai. Fajar Muhammad. Sakit izin apa? Dua orang ya. Baik, jadi sebelum masuk ke materi, jadi Bapak harapkan untuk pembelajaran hari ini kalian benar-benar mendengarkan, ya, meresapi, dan apa yang nanti akan kita bahas, tolong diingatkan. Kalau tidak paham atau takut kelupaan, nanti dicatat ya, biar nanti untuk pembelajaran yang selanjutnya untuk hari ini materinya sudah dapat dipahami dengan baik dan benar. Baik ya. Baik, jadi sebelum masuk ke materi hari ini, Bapak flashback untuk pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang pengertian iman. Ada yang masih ingat pengertian iman? Ada yang masih ingat? Iman adalah percaya dan yakin sepenuh hati bahwa percaya dan yakin sepenuh hati dan mengamalkannya. Jadi untuk pengertian iman minggu lalu yang sudah kita bahas, yaitu pengertian iman ada dua, yaitu iman menurut bahasa dan istilah. Jadi menurut bahasa, iman adalah percaya atau yakin. Ya, jadi menurut bahasa percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, percaya atau yakin dengan sepenuh hati. Dengan cara diucapkan dengan lisan. Kemudian diyakini dalam hati dan
dengan amal perbuatan yang bagaimana? Yang baik. Amal perbuatan yang baik itu contohnya seperti apa? Sedekah, sholat, mengaji, setiap bulan puasa dan sebagainya. Berarti masih ingat ya dengan puasa. Baik. Jadi untuk hari ini proses materi kita yaitu tentang masih kelanjutan dari iman kepada kitab, dan yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan materi yaitu tentang kitab. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab, lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi Bapak harapkan kalian memang betul-betul mendengarkan, dan kalau misalnya ada yang kurang paham nanti silakan langsung ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Kalau takut lupa dicatat, ya. Paham ya? Baik, untuk pembelajaran materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada kitab. Bapak, please, dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat. Kemarin pengertian imannya, sekarang beriman kepada kitabnya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua menyanyikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah. Dan yang ketiga mengetahui dan memahami tentang kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu apa saja? Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian yang keempat menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf. Ya. Keempat, kemudian yang kelima menjelaskan hikmah beriman kepada kitab. Hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari pemahaman iman kepada kitab. Kita lihat yang pertama, ya. Beriman kepada kitab. Pengertian iman kepada kitab Allah yaitu, coba baca. Silakan. Ya. Agak keras suaranya. Beriman kepada kitab Allah. Pengertian: meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya. Baik, jadi tadi untuk pengertian iman kepada kitab Allah sudah dijelaskan. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah. Dalil nakli, ya, dalil naklinya. Dalil nakli untuk iman kepada kitab Allah yaitu terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 130. Nah, ya. Kita bacakan ya untuk pengertian arti daripada Quran surah An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi ada bertahap antara satu kitab dengan kitab yang selanjutnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang terdapat di depan, pembahasan untuk Quran iman kepada kitab-kitab Allah sudah dijelaskan di sini bahwa kitab satu dengan kitab yang lainnya bertahap, tidak satu kitab semuanya diturunkan, tidak, ya. Jadi ada tahapan berdasarkan dari pengertian Quran surah An-Nisa ayat 130. Baik ya, jadi untuk dalil nakli iman kepada kitab Allah sudah kita bahas di dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. Ada yang belum mengerti atau belum paham sampai di sini? Sudah jelas semuanya? Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu mengetahui dan memahami tentang kitab-kitab Allah. Jadi di sini akan kita bahas
ada berapa kitab yang perlu kita pelajari atau kita ketahui? Ya. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada berapa? Ada empat kitab yang perlu kalian pahami di sini. Yang pertama kita lihat yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur disebut juga dengan kitab Mazmur. Ya, Mazmur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke sebelum Masehi. Sebelum Masehi atau Masehi? Sebelum Masehi. Ingat ya. Jadi pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Mana Yerusalem? Palestina. Isinya yaitu berupa pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Jadi segala macam pujian atau segala macam nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia terdapat di dalam kitab itu yang perlu kalian ketahui. Ya. Oke. Kemudian di dalam pembahasan yang lain, ya, di dalam pembahasan yang lain, di dalam buku yang sudah pinjamkan oleh sekolah melalui perpustakaan, boleh kalian lihat di situ, ya. Taurat berisi tentang ajaran tauhid, ya, berisi tentang ajaran tauhid. Tauhid artinya apa? Tauhid, ya, meyakini bahwa keesaan Tuhan atau Esa artinya satu, bahwa di dalam kitab Zabur dipercayai atau diyakini bahwa Tuhan itu satu. Nah, itu yang perlu kalian pahami, ya. Dan hukum-hukum syariat, ya, dan hukum-hukum syariat. Terdapat hukum-hukum syariat di dalam kitab Zabur. Jadi ada aturan-aturan yang perlu diterapkan atau perlu dijalankan pada saat kitab Zabur diturunkan untuk umat Nabi apa? Zabur Nabi Daud alaihi salam. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu kitab Taurat. Pertama Zabur, kedua Taurat. Kitab Taurat tolong dibaca dulu biar dipahami, biar semuanya paham atau jelas. Siapa yang bisa? Silakan. Nah, silakan. Silakan soalnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai menggunakan bahasa Ibrani. Kitab ini dijadikan pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok dikenal dengan Kristen Atau 10 perintah Tuhan. Atau 10 perintah. Terdapat 10 perintah Tuhan di dalam kitab Taurat. Ya. Ini nanti akan kita bahas di dalam pembahasan, nanti ada khusus nanti, ya, pembahasan tentang mengenai kitab Taurat. Yang perlu kalian tekankan, yang perlu kalian ketahui dan pahami yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tadi Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, pada abad ke-12. Setelah urutan Zabur barulah turun kitab Taurat yang diturunkan kepada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya. Dan dijadikan pedoman bagi Bani Israel. Jadi Palestina dengan Israel berdekatan. Jadi istilahnya tetanggaan, ya. Jadi ada 10 perintah tentang Tuhan, ya. Oke. Jadi untuk kitab Zabur
juga terdapat hukum-hukum syariat di dalam, perintah, larangan dan sebagainya. Kalian sudah ketahui bahwa terdapat cerita sebelum Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu di bawah kepemimpinan siapa? Fir'aun. Bagaimana pemerintahan Fir'aun? Di dalam cerita-cerita yang pernah kalian dengar atau pernah kalian baca? Ya, sangat kejam sekali. Salah satu kekejaman Fir'aun pada saat itu bagaimana? Ya, membunuh bayi laki-laki. Untuk apa? Apa tujuan Fir'aun membunuh bayi laki-laki? Ada maksud dan tujuan di situ. Ada yang tahu? Agar kekuasaannya tidak jatuh. Ya, agar kekuasaannya tidak jatuh atau tidak diambil. Ya, dia khawatir bahwa kerajaannya akan jatuh. Sudah diberi wasiat atau sudah diberi mimpi bahwa satu waktu nanti akan terjadi pergeseran, ya, kepemimpinan. Nah, maka dilakukanlah hukum yang sangat kejam pada saat itu, yaitu membunuh bayi yang lahir, yaitu bayi laki. Ya, baik ya. Jadi pahami sampai di situ. Itu yang kedua. Ada yang belum paham sampai di sini? Jelas semuanya ya? Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Ya. Ya, siapa yang mau membacanya? Agak keras suaranya. Nah, silakan. Di depan aja. Jangan lupa. Agak keras suaranya ya. Silakan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam permulaan abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni Nasrani. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, yakni menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi pada abad 1 Masehi. Jadi 10 sebelum Masehi, 12 sebelum Masehi untuk kitab Injil yaitu 1 Masehi. Ya. Kitab Injil yaitu diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem. Kita ini menjadi pedoman hidup bagi umat Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Yerusalem letaknya di Timur Tengah. Ya, Timur Tengah. Itu dengan gaya hidup yaitu ajaran zuhud, ya, yaitu menjauhi kerusakan dan ketamaan. Semua ajaran dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu semuanya adalah sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, aturan di situ. Baik dari awal kitab Zabur, Taurat, Injil semuanya sama, yaitu meyakini bahwa ada Tuhan di situ. Perintah yang dijalankan atau diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia, umat di dalam Nabi Daud, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi kepada umat-umatnya ada aturan yang perlu dijalankan. Supaya apa? Supaya hidup menjadi lebih baik, nyaman, aman, tentram dan sebagainya. Ya. Jadi ketiga kitab yang diturunkan sama, ada aturan, pedoman. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang agak keras laki-laki, silakan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia yang diturunkan secara berangsur-angsur, diturunkan abad ke-7 Masehi. Ya, abad ke-7 Al-Quran. Siapa sih nggak kenal
Al-Quran? Bagaimana sih Al-Quran diturunkan? Ya. Apa sih isi Al-Quran dan sebagainya? Sini kita lihat. Nah, saya ambil contoh. Ini Al-Quran, kitab umat Muslim. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir di dalam 25 Nabi yang kita wajib pahami, yakini. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebutannya saja sudah beda. Daud alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna ini kitab. Bisa membaca kitab Al-Quran semuanya? Bisa. Baik, di dalam buku yang namanya Al-Quran terdiri dari isi-isi kan. Isi-isinya kan? Ada berapa? Ya, silakan. Berapa? 30 juz, 114 surat dan 6.666 itu kalian harus paham. Terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Ya. Jadi turunnya tidak langsung geplok jadi satu, tidak. Berangsur-angsur, ada step by step, ada tahapan di sini. Ya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, barulah di zaman sahabat dikumpulkan. Ya. Dulu zaman Nabi tidak ada yang namanya kertas. Jadi bagaimana Pak diturunkannya? Untuk sekedar mengingatnya di mana saja? Ada di batu, di kulit kayu, di pohon, gimana lagi? Iya, pelepah kurma dan sebagainya. Jadi dikumpulkanlah pada zaman sahabat, ya, diolahlah menjadi satu buah buku yang namanya Al-Quran. Dijilid dari juz 1 sampai juz 3. Bapak harapkan udah bisa membaca Al-Quran semuanya. Ada yang hafal Al-Quran? Ada? Di kelas ini? Ada no? Hafal ya? Berapa juz no? 1 juz. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Hafal 1 juz. Mudah-mudahan yang lain mengikuti. Bagaimana caranya? Tanya. Yang jelas Al-Quran harus sering dibaca, biar ingat, biar paham, biar tahu, biar hafal. Ya. Jadi di dalam pembahasan Al-Quran ini sebenarnya banyak, ya, mau dikupas secara tuntas. Jadi nanti kupasan untuk pembahasan kitab Allah nanti Bapak buat kalian, ya, tugaskan kalian untuk mendiskusikan, ya, mendiskusikan. Jadi berbentuk kelompok nanti, ya. Jadi untuk Al-Quran sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Ada yang belum paham? Dan jelas semuanya? Jelas. Baik, selanjutnya yaitu poin yang keempat, kita akan menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf. Ini ya. Oke, untuk perbedaan antara kitab dan suhuf, saya mohonkan Ridwan, silakan Ridwan baca. Perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu Tuhan yang dituliskan dalam bentuk kitab suci. Ya. Suhuf adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dalam bentuk lembaran yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Ibrahim. Ya. Kira-kira udah paham kalimat yang tertera di depan? Kitab.
adalah wahyu Tuhan yang dibukukan dalam bentuk kitab suci. Ada kitabnya, terdapat dalam suatu bundel kitab, jilitan, buku. Dari 4 tadi, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, terdapat bubuhan kitab. Nah, ada, nampak. Sedangkan suhuf sama kitab, tetapi dalam bentuk lembaran yang dituliskan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, dan Ibrahim. Ada perbedaan. Kita ketahui bahwa Nabi Adam itu adalah nabi pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia utuh, sampai ada tangan, kepala, kaki, badan, dan sebagainya. Ya. Kemudian yaitu Nabi Idris dan Nabi Ibrahim. Jadi ada 3. Jadi itu perbedaannya. Kalau kitab dalam bentuk dibukukan, kalau suhuf dalam bentuk lembar. Baik, sampai di sini ada yang belum jelas atau mungkin yang kurang dimengerti, silakan. Jelas kira-kira? Baik ya. Untuk pembahasan materi kita hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, kita jelaskan di sini ya. Jadi Bapak harapkan kalian terus memahami pengertian, kemudian kitab, dan terakhir nanti hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, ya, ini yang terakhir, memberikan petunjuk kepada manusia di mana yang benar dan yang mana yang salah. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman hidup manusia. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Jadi hikmah dari iman kepada kitab Allah, ya. Di sini ada 3 yang Bapak sampaikan. Nanti silakan, banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari pembahasan materi iman kepada kitab Allah. Ya. Baik, jadi untuk selanjutnya Bapak tugaskan kalian untuk membentuk kelompok. Ya, nanti pembahasan di dalam kelompok akan Bapak sampaikan. Yang jelas sekarang kalian membuat kelompok terlebih dahulu 4-5 orang. Silakan. Ya, silakan. Jadi yang depan mutar ke belakang, yang di belakang tetap seperti di bawah. Silakan. Baik, setelah kelompok kalian berbentuk, jadi Bapak harapkan nanti kerja kelompoknya diskusikan benar-benar per kelompok tugas yang Bapak berikan, ya. Boleh dicatat untuk tugas yang pertama, yaitu mencermati masalah sehari-hari yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Jadi kalian tulis atau kalian cari kira-kira masalah sehari-hari yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Sudah paham? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian buat pertanyaan, ya, seputar materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Buat pertanyaan, kemudian di bawahnya nanti boleh ditulis jawaban, biar nanti kalian paham pertanyaannya dengan jawabannya nyambung atau tidak. Dan yang perlu Bapak tekankan di sini adalah kalau membuat pertanyaan harus dengan kalimat tanya, jangan
kalimat perjelas. Misal, contoh, iman adalah bla 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 bla. Itu pertanyaan atau jawaban? Jawaban. Jadi bagaimana bentuk pertanyaannya? Apa? Pengertian iman. Sebutkan pengertian iman. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ingat. Dimulai dengan kalimat ta. Paham ya? Baik, silakan langsung kalian diskusikan untuk pembahasan dua pertanyaan yang Bapak berikan. Ya, silakan. Ya. Jadi pertanyaan pertama, masalah apa yang berkaitan dengan kita. Dan kedua, buat pertanyaan, dua pertanyaan yang berkaitan dengan ya. Ya. Baiklah, untuk sesi pertanyaan kelompok saya harapkan sudah selesai membuat jawabannya. Masing-masing kelompok sudah berdiskusi. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, mencermati masalah sehari-hari yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Dari kelompok mana kira-kira yang bisa menjawab? Oke, Wafi. Nah, silakan. Diri. Ya. Oke, jawabannya apa? Setiap hari umat muslim melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Ya. Dan setiap hari Minggu umat Kristen melakukan misa di gereja. Jadi kaitannya dengan kitab, setelah sholat berarti membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian di dalam dicontohkan Wafi dalam umat Kristen atau Kristen setiap minggu melaksanakan ibadah di gereja, yaitu dengan membaca kitab. Yaitu kitab apa? Injil. Baik ya, ya tepuk tangan. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, buatlah pertanyaan ya dari saya tadi ya. Soalnya buat pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan. Kelompok 1. Ya, silakan maju. Nanti kelompok 1 menyampaikan pertanyaan, kelompok yang lain siap-siap untuk menjawab pertanyaannya. Ya, silakan. Sebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang dimintanya adalah Nabi Daud dan Nabi Isa. Kelompok yang mana yang bisa menjawab? Silakan. Oke, baik, kelompok 4. Silakan. Berdiri aja, berdiri saja. Berdiri. Ya, ikut Daud. Ya, silakan. Untuk kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Untuk kitab Zabur diturunkan kepada Daud. Nabi Daud alaihissalam. Oke, betul? Ya, tepuk tangan. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua dari kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Ya, silakan maju. Yang lain bersiap-siap untuk mencari jawaban atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Ini loh. Oke, keras. Suaranya agak dibaca keras. Berapa jumlah juz, surah dan ayat dalam Al-Quran? Ya, berapa jumlah juz, surah dan ayat di dalam Al-Quran? Kelompok mana? Ya, silakan. Ada 30 juz, 14 surah dan 6.666 ayat. Betul? Kemudian pertanyaan yang terakhir, ketiga lah ya. Nah, jadi ketiga. Dari kelompok 6. Silakan, kelompok 6. Baca dengan keras. Yang lain bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Sebutkan 4 isi tentang kitab Injil. Ya, 4 isi tentang kitab Injil. Ayo, kelompok yang mana yang bisa? Ya, silakan. 1. Ya, silakan. Secara umum kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Ya. membenarkan keberadaan kitab Taurat, Ya. menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan
halaman Ya. dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Taurat. Ada berapa poin jawaban? Ada Om? Benar? Jawabannya? Baik, tepuk tangan. Jadi di dalam pembahasan materi yang sudah disampaikan tadi, saya harapkan sudah sepenuhnya kalian pahami, ya. Ya, semuanya berikan aplaus untuk semuanya. Ya, setelah kita pelajari, kita bahas di dalam hasil diskusi kelompok kalian tentang materi kita pada pagi hari ini, kira-kira adakah yang bisa membuat kesimpulan dari hasil proses pembelajaran atau materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Azza, silakan Azza. Mandi ke depan, biar semuanya mendengarkan. Silakan, agak keras sekali. Kita harus mengamalkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan diwahyukan kepada Rasulnya, khususnya umat muslim, yaitu Al-Quran, agar dibaca setiap hari. Ya, betul ya? Oke, kesimpulan yang pertama. Tepuk tangan dulu. Satu lagi, silakan. Wafi, silakan Wafi. Kesimpulan pertama, kesimpulan kedua, silakan. Kesimpulannya adalah kita harus meyakini dan mengamalkan seluruh kitab yang telah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Betul? Baik. Jadi saya tambahkan untuk kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kita hari ini, yaitu bahwa kitab yang diturunkan Allah melalui wahyu dan diturunkan kepada masing-masing nabi yang telah dipercaya untuk disampaikan kepada umatnya. Ada 4 tadi, yaitu Nabi Daud untuk kitab apa? Zabur, Musa, Taurat, Injil, Isa dan Muhammad. Masing-masing sudah dipercaya untuk segera disampaikan kepada masing-masing umatnya pada saat. Oke, Mbak? Bisa dipahami kira-kira? Terakhir, ada yang mau ditanyakan sampai di sini dalam pertemuan kita hari ini? Kita sudah menunjukkan akhir pembelajaran kita. Sudah ada? Jelas ya? Baik, jadi Bapak harapkan setelah kalian pelajari materi hari ini, terus dipelajari, terus dibaca, biar ingat, biar nanti dalam ulangan, baik harian maupun dalam ulangan semester nanti, kalian bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, terus baca. Kalau ada yang kurang jelas, kurang mengerti, tanya ke teman yang udah bisa atau udah mengerti. Kalau tidak ada solusi, bisa langsung tanya ke Bapak. Ya, jadi seperti itu. Baik ya, setelah selesai kita mempelajari untuk materi iman kepada kitab Allah, Bapak ingatkan untuk pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang perilaku terpuji untuk pertemuan minggu depan. Bapak harapkan kalian sudah membaca materi tersebut biar nanti dalam materi minggu depan kalian sudah ada persiapan biar untuk flashback untuk kita berkomunikasi dalam pembelajaran nyambung ya. Jadi kalian sudah ada persiapan, jadi nanti materi yang Bapak sampaikan akan lebih mudah dipahami. Baik. Ya, jadi kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh silakan Wafi. Silakan Wafi. Doa penuh. Doa mulai.
pertemuan kita hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.